Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang saat sekarang sedang berjuang untuk move on ya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energi progresnya kamu dari saat sekarang hingga 6 bulan ke depan ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari melihat ya bagaimana energinya kamu di saat ini dulu ya, biar kita lihat ngeflow-nya itu tuh seperti apa. Oke lah. Nah, di situ ada energi dari Yop dan berikutnya ada di sini. Oke. Nah, kalau Mari lihat begini. Kalau dikatakan apakah memang predikat pejuang move on boleh disematkan ke kamu? Nampak-nampaknya ya enggak juga sih ya. Sebab Mari lihat setidaknya 70% progres dari move on-nya kamu ini tuh sudah bisa kamu gapai ya, sudah menjadi gambaran dari keadaannya kamu untuk di saat ini gitu. Jadi kayak kamunya itu tuh udah tahu betul lah bahwa memang meninggalkan dia itu tuh wajib, harus kamu lakukan. Nah seperti itu. Dan bahkan kalau Mari lihat bisa-bisa aja kamunya ini tuh yang justru orang sebagai penggagas ya perpisahannya kamu dengan si yang mantan gitu loh. Jadi ibaratnya kayak sebagian besarnya ini Mari lihat kamu bukan yang ditinggalkan, tetapi kamu yang meninggalkan gitu ya. Jadi kamu bukan korban di sini, kamu bukan yang dicampakkan, kamu bukan yang dibuang gitu ya. Bisa-bisa memang ya keputusannya kamu seperti ini karena dia tidak respect kepada kamu gitu ya, karena dia ngejahatin kamu misalnya gitu. Alasan boleh datang dari dia, namun keputusan itu tuh ada di tangannya kamu gitu loh. Dan memang kalau dilihat-lihat dari energinya kamu, nampaknya Mari kamu ini tuh kan kayak mencari orang yang berkualitas ya. Kamu ini kan nampaknya sudah orang yang udah cukup usia lah, sudah cukup dewasa gitu. Jadi kalau hanya untuk pacar-pacaran cem-ceman, happy-happy doang gitu ya, hanya untuk aktivitas ngedate, cinta-cintaan, ndak karu-karuan, Mari lihat kayak sudah bukan lagi menjadi kebutuhannya kamu. Kamu di sini tuh lebih sedang nyari itu tuh partner hidup gitu loh. Jadi kayak melihat hidup itu tuh jauh di masa depan. Seseorang yang yuk kita bareng-bareng yuk menjadi sukses, menjadi kaya, menjadi sehat, menjadi ya orang-orang yang mau bertumbuh gitu loh. Jadi bisa-bisa dengan si dia ya kamu melihat bahwa pertumbuhannya kamu itu tuh akan terbatas-batasi atau bahkan justru gagal gitu loh, gagal di sana ya. Jadi Mari nampak di sini tuh kamu tidak hanya terlibat dalam urusan perasaan saja kepada dia gitu ya, tetapi di sini juga mentalnya kamu Mari nampak cukup mempengaruhi ya, cukup mempengaruhi hubungan, cukup mempengaruhi caranya kamu menjalani hubungan ini dengan si dianya gitu loh. Beberapa ya bisa-bisa juga nih urusan percintaan agaknya menjadi batu ganjalan bagi kamu di saat sekarang ya. Jadi boleh di sini tuh kamu kebetulan aja juga lagi milih ya, lagi milih untuk memfokuskan diri kepada bisnisnya kamu, kepada studinya kamu, karirnya kamu, kepada ya hal-hal lain lah. Pokoknya di situ tuh bukan soal cinta-cintaan. Itu aja dia ya. Kamu bukan kayak cinta-cintaan itu tuh tidak menjadi prioritas. Bukan menjadi satu hal yang urgensi untuk bisa kamu nikmati, untuk bisa kamu dapatkan, tidak. Gitu loh. Ya. Jadi kayak misalnya ada pilihan ya, kamu mau naik jabatan atau kamu mau dapet pacar yang cantik misalnya. Mari lihat kamu akan lebih milih milih jabatan aja kamu kayak gitu.
ya kalau Mari lihat. Nah, atau kamu mau pilih beasiswa S2 ke Eropa, atau kamu mau dengan laki-laki seperti dia gitu, ya kamu pasti akan bilang, wah aku mendingan ambil beasiswa sekolah aja dah. Mari lihat kamu lebih ke arah seperti itu ya untuk di saat sekarang. Nah di sana, jadi remeh-temeh tentang cinta-cintaan, tentang cinta-cintaan menjadi remeh-temeh gitu loh di matanya kamu di sana ya, terutama tentang si seseorang itu loh. Jadi kayak jangan-jangan apakah kamu mendapatkan perlakuan tidak bagus ya dari dia, atau mungkin ketika kamu jalani dengan dianya semacam melorot hidupnya kamu gitu loh ya. Contoh gini, yang biasanya kamu itu tuh makannya di resto, tapi ketika jalan sama dia jadinya kamu diajak makan tuh ke emperan. Nah misalnya seperti itu ya. Biasanya kamu dari cowok-cowok atau cewek-cewek yang pernah deket sama kamu ya, kamu dapat treatment yang eksklusif gitu, tetapi ketika dengan dia kamu nggak dapatkan hal itu gitu ya. Jadi semacam turun kualitas hidupnya kamu rasa ketika jadi pasangannya dia gitu ya. Apa-apa yang kamu anggap layak untuk kamu dapatkan, ternyata nggak dapet dari itu orang. Nah di sana ya, jadi berbeda sekali perlakuannya dia dengan perlakuan mantan-mantannya kamu ke kamu. Boleh seperti itu ya. Atau mungkin kamu yang kayak, kalau jajaran mantannya kamu nggak banyak gitu ya, kamu bisa aja mendingan gue jomblo gitu, mendingan gue jomblo daripada jalan dengan orang seperti itu gitu ya. Entah dia kamu rasa malu-maluin gitu ya. Soalnya ada bermain tentang harga diri di sini. Itu kalau ada ya, tentang kualitas hidup di sini. Gitu loh. Ya. Jadi ya memang di matanya kamu orang ini dia sungguh-sungguh tidak ideal. Ternyata seperti itu. Makanya kalau untuk move on bukan menjadi perkara yang sebegitu rumitnya. Terutama kalau dilihat energi saat ini. Nggak tahu lah ya apa kamu sudah sempat mengalami jatuh bangun kemarin-kemarin hari ya, di bulan-bulan yang lalu gitu ya. Nah, tapi energi di saat kamu menyaksikan video ini, mari lihat kayak nggak ada beban kamu lagi ya untuk bisa move on dari dia, tidak menjadi beban. Nah seperti itu. Jadi kayak yang udah gampang aja kamu jalan. Gitu ya. Hanya tinggal membersihkan sedikit-sedikit lagi lah ya perihal tentang dia dalam hidupnya kamu, residu-residu dari kehadirannya dia dalam hidupnya kamu ya. Hanya tinggal kamu mengklirkan, menyapu bersih itu untuk sedikit-sedikit lagi di sana. Iya. Kalau untuk cerita galau ya, apakah aku balik lagi sama dia atau bagaimana? Nggak ada galau-galaunya, nggak ada bingung-bingungnya kamu dengan keputusan yang seperti itu. Mari lihat. Ini terhitung mulai dari saat sekarang hingga 6 bulan ke depan setidaknya ya. Jadi walaupun kamu di situ itu sudah dalam hubungan rumah tangga dengan dia, atau kalian sudah pernah membincangkan tentang pernikahan bersama dengan dia, saking nunjukin keseriusan dari relationship ini ya, tetapi nanti sampai 6 bulan ke depan kamu ndak ada itu, aduh sayang banget rumah tangga gue rusak, nggak ada. Apa gue harus balik lagi sama dia? Yang nggak ada gitu. Sudah semacam fix dia ya, sudah seperti keputusan 99% ya, enggak lagi dah sama si dianya gitu. Macamnya tidak tergoyahkan hatinya kamu ya kalau untuk mau mempertimbangkan kembali gitu. Dan jangan-jangan memang cintanya kamu sesungguhnya sudah lama ndak ada di dia gitu loh. Atau ya jangan-jangan memang ndak ada dari awalnya. Ini kalau hubungan kalian belum terlalu lama ya, let's say masih sekitar 3 tahunan gitu ya. 3 tahunan maksimalnya loh ya. Bisa-bisa memang entah apa dulu kenapa kamu dulu mau membuka diri kepada dia ya. Tetapi mari lihat, boleh
jangan-jangan memang kamu tidak membawakan cinta di sini, gitu loh. Dan ingat, tadi kata Maria, energi Sagittarius yang Maria tarik ini adalah orang-orang yang mencari partner hidup, bukan mencari sebatas kekasih gitu loh. Aku pengen digombal, ya, aku pengen diperlakukan seperti putri-putri yang tak berdaya, laki-laki yang seperti di level cuman pangeran gitu ya. Kamu nggak cari itu, kamu mencari ratu, kamu mencari raja di sini. Kalau treatment putri dan pangeran nggak masuk sama kamu ini. Mari lihat, gitu ya. Jadi mungkin kamu kayak yang tadinya ada ya penilaian kamu, apa ini orang memang cocok ini untuk bisa jadi pasangan nge-upgrading hidup. Namun ya ternyata setelah dijalani, nggak ada kok, nggak bisa kok gitu. Jadi ya cinta itu tuh akhirnya nggak dateng. Mari ragu kamu pernah mencintai dia. Seneng, suka, tertarik, iya ada. Tapi cinta, ini energi Sagittarius tertarik ini tuh semacam orang yang tidak mudah jatuh cinta ini. Nah, sepertinya gitu ya. Bukan orang yang mudah jatuh cinta. Kalau ngelihat orang bahkan bisa tuh, apa yang kamu bawa untuk aku? Ya, bukan kayak aku terima kamu apa adanya, enggak. Tapi apa yang ada padamu? Gitu loh. Yang bisa memberikan dampak untuk aku. Di situ. Jadi datang dia seperti ada transaksi bisnis di situ ya, secara ekonomi gitu ya. Datang jadinya ke arah sana energi kamunya. Nah, namun memang begini kalau Anda lihat. Walaupun tujuannya kamu adalah tanda petik benefit, tapi apakah kamu tidak banyak juga melakukan effort dalam relationship dengan si yang mantannya kamu? Banyak juga. Mari nampak banyak juga kamu di sini. Gitu loh. Jadi ibaratnya kayak yang take and give-nya, kamu paham bahwa dalam hubungan harus ada take and give, bukan hanya ambil aja ya, bukan hanya ngambil bagian dari orang yang minta di give terus gitu, enggak. Tapi kamu juga sudah ada ya investasi yang lumayan gitu ya, lumayan besar dari kamunya kepada si dia gitu ya. Tetapi walaupun kamu sudah punya investasi besar seperti itu, mari lihat, kayaknya kamu ndak yang mempermasalahkan ya. Kamu nggak mempermasalahkan hal-hal yang sudah kamu berikan gitu ya. Jadi sehingga lempeng aja kamu move on-nya gitu. Coba ya kalau kamu kepikiran bahwa, waduh aku udah terlanjur lama sama dia. Aku udah ngabisin hidupnya aku 3 tahun dengan dia, 5 tahun dengan dia, 10 tahun, 15 tahun. Bisa-bisa kamu susah jadinya move on kan? Di sana. Atau mungkin kamu hitung-hitungan ini, aku udah investasi 1 miliar dalam hubungan ini. Wah sayang banget ya, profitnya belum didapat, tapi aku sudah cabut-cabut aja ini dari bursa ekonomi ini. Nampaknya Mari kamu enggak, ya udah kasih ya sudah, gitu. Jadi kayak enggak ada alasannya kamu untuk mempertahankan hubungan dengan dia. Tidak ada alasannya kamu untuk berharap dengan dia, CLBK dengan dia. Setidaknya begitu sampai 6 bulan ya, ingat sampai 6 bulan. Namanya kita manusia ya. Manusia itu tuh bisa itu tuh yang kayak 5 menit bilangnya iya. Gitu ya. Nanti 10 menit berikutnya bilangnya kagak, enggak. Bisa gitu ya. Nah, ya, makanya Mari kayak bikin pembacaan ini tuh dia ada tenggang waktunya, hanya sampai 6 bulan ke depan saja. Nah itu, tapi sampai 6 bulan ke depan kamu belum ada lah godaan-godaan untuk bersama lagi dengan si seseorang ini. Jadi kayaknya udah habis gitu ya. Kamu udah habis hasrat, sudah habis keinginan, ya nggak ada, sama sekali nggak ada gitu loh. Nah di sana, ya. Bahkan boleh kamu yang justru mau menjauhkan dirinya kamu sejauh mungkin ini. Kalau bisa dengan dia gitu. Sebisa mungkin ya, jangan ada mau komunikasi, say hello, bersilaturahmi. Boleh-boleh kamu, apa itu silaturahmi, nggak penting aku gitu ya. Nggak mau, sama sekali nggak mau. Gitu. Bukan karena kamu kayak dendam sama dia sehingga kamu harus jauh dari dia ya, enggak.
Dendam bukan kamu menatap dia dengan cara tatapan kepada lawan, kepada musuh, belum tentu juga gitu. Intinya yang kayak nggak serok aja gitu. Hatinya kamu ini tuh mau untuk punya koneksi dengan dianya gitu ya. Jadi bisa-bisa kamu itu minta ampun lah sama Tuhan ya, karena kan Tuhan melarang ya, nggak boleh untuk memutuskan silaturahmi ya. Tapi untuk kali ini tuh kamu bolehlah minta maaf, ampun Tuhan. Pokoknya kok kayak nggak seneng aja gitu loh. Bukannya benci tapi nggak seneng aja gitu. Nah di sana mari lihat ya kalau untuk sebatas kayak teringat kepada dia ya ada, namanya kamu orang sehat ya. Kamu kan bukannya orang yang sudah putus tuh urat-urat saraf otaknya kamu gitu, memori otaknya kamu juga masih leluasa lapang di situ ya. Jadi kalau untuk ingat dia wajar gitu. Tapi ingatan itu tuh bukanlah ingatan kangen sama dia. Gitu. Ingin kembali dengan dia. Tidak lagi seperti itu. Gitu ya. Hanya kayak lintasan lalu aja ya. Lintasan lalu memori otak yang di kepalanya kamu, nah, gitu ya kalau mari lihat. Jadi bisa-bisa juga semakin mantap ini beberapa dari kaum Sagittarius ya, sudah mantap untuk pisah, makin mantap gitu loh, semakin kayak menguatkan keputusannya kamu gitu loh, untuk lebih kayak melihat ke masa depan saja, yang dimana masa depan itu tuh tentu ya nggak ngajak-ngajak dia. Nggak ada dia di rencana masa depannya kamu seperti itu ya. Nah beberapa kok mari nangkep seperti ada ya, kamu ini tuh lepas dengan dia karena kamu kabur ya gitu ya. Beberapa seperti kamu kabur, jadi kayak seperti nggak minta izin dari si dianya. Maksudnya gini, nggak ada kesepakatan yang kita pisahkah, kita ceraikah, nggak ada kesepakatan yang seperti itu. Seolah-olah jadi seperti mari lihat satu belah pihak saja yang menyudahi hubungan ini, dan pihaknya itu adalah kamu. Nah gitu kalau mari nampak ya. Jadi kayaknya kamu udah puas gitu ya, kamu sudah puas bersama dengan seseorang ini, dan kamu tidak ingin lagi berspekulasi. Apakah mungkin kalau aku bersabar aku akan yang gitu-gitu tuh, nggak mau lagi spekulasi. Cukup itu modelnya, enough, cukup. Nggak ada lagi yang menjadi rasa penasaran gitu ya, yang ingin kamu ketahui. Nggak mau lagi kayak coba-coba berhadiah, nggak mau gitu loh. Jadi kayak sudah seperti sebuah kepastian, oh iya dianya agak kurang cocok untuk aku ya, memang tidak cocok untuk aku. Nah bisa kamu yang seperti itu ya. Jadi ya tetap mari lihat sampai akhir 6 bulan ke depan sejak kamu menyaksikan video ini gitu ya. Tetap di sana itu tuh nggak ada dia bisa menyelinap masuk dalam hidupnya kamu. Sekiranya dia pun tetap katakan ya ada di sini, mari lihat kayak ada mencoba gitu ya. Ada seperti orangnya itu tuh coba-coba untuk koneksi lagi sama kamu. Tapi percobaan-percobaannya dia itu tuh boleh nih mari nampak mental gitu loh. Kalau hanya sebatas seperti merespon dia dengan secukupnya gitu ya. Ingat ya, itu di bold, secukupnya ya, kamu masih mau gitu ya. Karena tadi kan kata Mari kamu bukannya mencap dia sebagai musuhnya kamu gitu ya. Jadi hanya sebatas kayak secukupnya aja. Iya, kamu mau di situ. Nah, jadi memang hidupnya kamu itu tuh terlihat ya tanpa dia baik-baik aja ya. Mari lihat sebenarnya kamu ini tuh sudah settle ini ya. Kamu udah settle gitu loh. Dalam sektor hidupnya kamu apapun itu. Gitu. Jadi kayak enggak kalau orang yang belum settle hidupnya kan masih mau itu tuh mencari seseorang yang untuk dijadikan sebagai jalan keluar, dijadikan sebagai pembackup diri. Nah kalau kamu kan nggak ada kepentingan apapun jadinya kepada si seseorang ini. Dan beberapa di antara kalian Sagittarius
bisa-bisa aja dari rentang saat sekarang hingga ke 6 bulan ke depan, kamu boleh itu tuh dideketin oleh, kalau kamu ini cewek ya, kalau kamu cewek, kamu bisa aja tuh dideketin oleh beberapa cowok sekaligus. Katakanlah 2, karena ini lebih dari 1, mari nampak. Bisa tuh kamu dideketin oleh lebih daripada 1 gitu ya. 2 kah, 3 kah, 7 kah, bisa aja di sana ya. Setidaknya ya mungkin deketinnya itu tuh mulai ya kenalan baru misalnya. Seperti itu ya. Mudah lah, ada interaksi-interaksi barunya. Jadi seperti kayak temen gitu ya, tanda petiknya ya, kenalan tanda petiknya. Seperti itu ya. Jadi kayak terbuka opsinya kamu untuk memilih pengganti daripada si dianya. Tapi itu hanya masih kayak sebatas opsi loh ya. Nah, kalau kamu cowok sudah tentu kamu yang mulai nih kayak itu orang cakep juga ya, cantik juga ya. Oh itu gini, oh itu gitu. Jadi yang kalau tadinya kamu memilih untuk udahlah aku fokus aja dulu kepada karirku, bisnisku dan seterusnya gitu. Ya, tetapi ternyata di sela-sela kefokusannya kamu kepada aktivitasnya kamu, ya ternyata kamu di situ selayaknya kamu manusia ya kan nengok-nengok juga lah, lihat-lihat juga, oh itu si Anu, oh si Anu. Nah kayak gitu kalau mari lihat ya. Tapi belum tentu ada yang kamu progres. Salah satu di antara orang yang mulai menarik perhatiannya kamu. Nah di situ belum kalau mari nampak. Itulah, apalagi bagi kalian yang usianya sudah tidak muda lagi ya. Katakan sudah di atas 40 tahun gitu ya. Jadi kan keganjenannya ya. Sisi diri yang ganjen itu tuh ya tidak besar-besar lagi. Sudah setidaknya atau sudah bisa kayak kamu kontrol. Nah seperti itu. Jadi tidak yang buru-buru juga nih nampaknya Mari. Apalagi tadi kan kata Mari, kamu itu kan bukan hanya sebatas kayak ngelihat, oh ini cantik, oh ini ganteng, oh ini seksi, oh ini maco, oh parfumnya wangi, oh mobilnya keren. Kan nggak sebatas di situ lagi ya. Kamu melihat sudah jauh lebih besar gitu loh. Kerjaannya dia apa, bisnisnya dia kayak gimana keuangannya dia, gimana visi misinya dia ke depan. Udah observasi yang serius-serius seperti itu, bukannya kayak mantannya dia berapa, bukan kayak gitu ya, gombal mautnya dia sampai sehebat apa bikin kamu kelepek gitu. Nah di sana makanya mari lihat, kalau untuk memprogresifkan satu hubungan baru, bukannya tidak kamu tutup kesempatan kepada dirinya kamu sendiri, tetapi itu bukan menjadi hal yang prioritas. Iya sih, agaknya lebih sering ya daripada belakangan hari ini kamunya itu tuh nanti lebih cenderung mengingat tentang si dia gitu. Jadi lewat juga memori-memori manis gitu ya, memori kenangan-kenangan yang bagus-bagus dulu ketika kamu bersama dengan si dia gitu ya. Tapi hanya sebatas mungkin itu tuh kamu sedang menyaksikan bioskop gitu modelnya, bukan karena kamu teringat dia terus kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri nginget dia, lantas kamu buru-buru untuk chatting dia, nelfon dia. Enggak juga, cukup hanya seperti sebuah tayangan yang sedang kamu nonton gitu, yang kamu tonton kayak gitu ya. Jadi belum juga ternyata bisa menggugah dirinya kamu, balikan lagi sama dia. Enggak, mari nampak enggak gitu. Hanya sebatas oh iya ya dulu kami pernah kayak gini, oh iya ya dulu kami pernah ke situ misalnya ya. Hanya sebatas di situ, tidak menghalangi langkah move on, letting go-nya kamu dari si dia, orang yang kamu cap sebagai masa lalunya kamu ya. Jadi ini tuh kayak udah beneran masa lalu biarlah berlalu, kan ada tuh ya teks lagu kayak gitu kan. Lirik lagu seperti itu. Nah ini yang terjadi dari kamunya kepada si ya yang mantannya kamu itu gitu loh. Sah dianya jadi mantan gitu ya. Jadi boleh-boleh ini tuh bukan hanya sebatas kayak jeda ya, bisa-bisa ini bukan hanya sebatas jeda, tetapi sungguh-sungguh hubungan ini tuh dalam proses untuk berakhir gitu.
Oke lah, baik Sagittarius, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu nih kepada Sagittarius mana bacaannya disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke, baik. Mari awal dari inisial W, ada wanita, B ada bahagia, G ada gula, T ada telinga, P ada permata, I istimewa, M ada meja, V vitamin, R rasa, O ombak, U udara, N nama, H hati, dan F ada fajar. Nah, masuk kita ke zodiak, hanya ada 3 koin. Di sini ada Pisces, kemudian ada energi dari Aries, dan ini ternyata bukan zodiak ya. Ini kemudian inisial ya. Ada inisial L, ada lagu. Oke lah, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.